ثم إلى جميع الأولياء الله من مشارق الأرض إلى مغارب البر وبحرها. صل الله عن هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن علي الحداد وإلى سيدنا ورحمنا شيخ حسن بن محمد بن صالح اللهم افتح علينا فتوح العارفين ببركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لها يا نفس ما بعد الموت من مستعتب وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار فاختاري لنفسك إن شئت طاعة تكون عاقبتها الفوز والرضوان والخلود في فسيح الجنة. وقل lan ngucapa sapa sira laha maring nafsu. Ya nafsu we nafsu. Ma ba'dal mauti ora ana iku tetep ing dalem sause mati. Min mustaqtabin utawi payah. Wa ma ba'da dunya lan ora ana iku tetep ing dalem sause donya min darin utawi omah. Ilal jannata kejaba surga awin nara utawa neraka. Ya fakhtari mongko milih sapa sira nafsu linafsika maring awak dhewe sira insita lamun karep sapa sira taatan ing taat takunu ana akibatuha apa tembe akhire taat al fauza iku beruntung waridwana lan oleh ridhone Allah wal khulud lan tetep fi fasihil jinani ing dalem luase pira-pira surgane Allah. Wan nadharu ya. Wan nadhara lan ningali ila wajillahi maring zate Allah al-karimi kang mulya al-mannani tur kang akeh peparingi. Wa in syi'ta lamun karep sapa sira utawa in syi'ti atau finingon apa iku marjeknya ke nafsu. Wa in syi'ti lamun karep sapa sira maksiatan ing maksiat yakunu mongko ana akhiruha apa akhire maksiat al khizya iku kehinaan wal hawana lan kerendahan wasukhtalan bendu amarah wal hirmanalan dan alang-alangi wal habsalan dan tahan bena tabaqatin nirani ing dalem antarane pira-pira tingkatane pira-pira neraka. Ya fa'alit mongko nambanono sapa sira nafsaka ing nafsu sira awak sira ing nafsu sira bihadhil adkari kelawan ikilah pira-pira pekeling inda taqa udiha ing dalem nalikane enggane nafsu anit taati saking taat warukuniha lan condonge nafsu ilal maksiati maring maksiat fa innaha mongko sak temene hadil adkar minal adwiyati iku setengah saking pira-pira obat annafiati kang manfaat li amrodil kulubi maring pira-pira penyakit pira-pira ati. Summa innahu mongko kari-kari sak temene kelakuan insara iku lamun timbul min qalbika saking ati sira indas tisarika ing dalem nalikane ngrasa sira
Anallaha ing sak temene Allah yara iku ningali sinten Allah ka ing sira apa sing timbul hayaun apa isin minhu saking Allah yamna'u kang nyegah apa haya ka ing sira an mukhalafati saking nulayani Allah wayah milulan dorong wayah milulan ngajak apa haya ka ing sira ala tasmiri ing atase cancut taliwondo ditaatihi ing dalem taat Allah fa indaka mongko iku tetep ing dalem sanding sira syai'un utawi suwi-wiji min haqaiqil muraqabati kang setengah saking pira-pira hakikate muraqabah. Walam lam ngerti sapa sira annal muraqabata ing satemene muraqabah iku min asyrafil maqamati iku setengah saking pira-pira mulyane pira-pira kedudukan. Wa arfa'il manazili lan luweh tinggi-tinggine pira-pira derajat wa a'la darajati lan tegese luweh tinggine pira-pira derajat wa ya utawi al muraqabah maqamul ihsani iku maqam ihsan al musyari kang den isyarahi ilaihi maring maqamul ihsan biqaulihi kelawan dawi Rasulullah alaihi iku tetep ing atase Rasulullah as-salatu utawi tambah rahmat takdim wassalamu lan keselamatan. Rupane dawuh ngene al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Al ihsanu utawi makom ihsan an ta'buda iku yen to nyembah sapa sira Allah ing Allah ka'annaka koyok sak temene sira taro iku ningali sapa sirahu ing Allah. Failam takun mongko lamun ora ana sapa sira taro iku ningali sapa sirahu ing Allah fa innahu mongko sak temene Allah yara iku ningali sinten Allah ka ing sira wa kullu wahidin utahe saben-saben wong suci minal mukminina saking pira-pira wong mukmin yukminu kang iman sapa wahid bi annallaha gambare sak temene Allah la yakhfa iku ora samar alaihi ing atase Allah saeun apa suwi-wiji bil ardi ing dalem bumi wala fis samai lan ora ing dalem langit wa ya'lamu lan ngerti sapa ahad anallah ing sak temene Allah ma'ahu iku tetep ing dalem sumertane ahad aina makana ing dalem nalikane ana sapa ahad la yakhfa ora samar alaihi ing atase Allah saeun apa suwi-wiji min harakati saking pira-pira gerakane ahad wasakanatihi lan menengi ahad walakin sya'nu tetapine utawi urusan fi dawami hadal masyhadi ing dalem tetepe ikilah fi dawami hadal masyhadi ing dalem tetepe ikilah persaksian wa husuli samaratihi lan hasile pira-pira buahe hada sya'nu allati kang wa hadal mashhad hada sya'nu allati kang aqalluha kang utawi luweh kedhik-kedhike allati alla ya'mala iku yen to ora ngamal sapa wong fima ing dalem barang bainahu kang tetep ing dalem antarane wong wa bainallahi lan ing dalem antarane Allah amalan ing amal yastahi kang malu sapa ahad sapa wong ayara ing yen to ningali sinten Allah hu ing ahad alaihi ing atase amal yastahi kang malu ayara ing yen to ini yastahi kang malu ayara ing yen to ningali yastahi kang malu ayara ing yen to ningali hu ing ahad alaihi ing atase hu ing ma alaihi ing atase ahad rajulun sapa wong lanang ngono minas solihina saking setengah saking pira-pira wong saleh wa hadza utawi iki aqalluha alla ya'mal fi ma bainahu wa bainallah amalan yastahi ayyarahu alaihi rajulun minas solihin azizun iku mulya wa ma wara'ahu wa malan barang wara'ahu
kang iku tetep ing dalem gurine ma a'azzu utawi luwih mulya minhu tinimbang azizun ila ayyasira tumeka maring dadi al abdu sapa kawula fi akhiril amri ing dalem akhire urusan mustahrikon iku tenggelam billahi kelawan Allah mustahrik wafanian lan fana amma saking barang siwahu kang sakliyane Allah qad ghaba kang teman-teman gaib sapa wong anil khalqi saking makhluk bisyuhudil haqqi sebab ningali Allah kang hak wal tahaqalan tetemu sapa wong bimak adi sidkin ing dalem panggonane kebenaran inda malikin muktadir ing dalem sandinge malikin raja muktadir kang kuwasa. Ini masih menjelaskan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan muraqabah. Apa yang dimaksud dengan muraqabah? Muraqabah adalah suatu perasaan yang ada di dalam hati kita, yang mana kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam semua gerakan kita, ketika kita diam, ketika kita melihat, ketika kita menginginkan segala sesuatu yang ada di dalam hati kita. Ketika merasa diawasi oleh Allah, itu namanya adalah muraqabah. Wa mata ra'aita min nafsika takasulan. Kalau kita melihat diri kita merasa malas ketika akan menjalankan taat kepada Allah, kalau kita merasa diri kita itu condong suka menjalankan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka caranya untuk membangkitkan diri kita biar kita taat kepada Allah dan meninggalkan larangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya apa? Caranya kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan apa yang kita ucapkan. Allah melihat dimanapun kita berada. Allah mengetahui apa yang terlintas di dalam hati kita. Itu caranya biar kita selalu menjalankan taat kepada Allah, biar kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus melatih diri kita. Ketika diri kita malas menjalankan taat, ketika kita condong menjalankan maksiat, kita harus mengingatkan diri kita bahwa Allah mendengarkan kita, Allah melihat kita, Allah melihat apa yang terlintas di dalam hati kita. Dengan demikian insya Allah diri kita, nafsu kita itu mau diajak untuk menjalankan taat kepada Allah dan mau diajak untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes. Lah kalau kita sudah mengingatkan diri kita dengan mengingatkan bahwa Allah melihat kita, Allah mendengarkan kita, Allah mengetahui apa yang terlintas dalam diri kita, maka kalau masih kita malas, maka kita harus memberikan pengingatan kepada nafsu kita tentang apa? Bahwasanya di samping kanan kiri kita ada malaikat yang mencatat amal baik dan buruk. Nafsu, kamu jangan malas menjalankan taat. Kamu jangan condong atau kamu jangan melakukan maksiat. Ketahuilah bahwa di samping kanan kirimu ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal baik dan amal buruk. Paham? Kalau kalau nafsu kita masih malas menjalankan taat kepada Allah, maunya pingin maksiat terus, maka kita harus memberi peringatan kepada diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan nafsu,
bahwasanya mati itu adalah dekat. Mati itu adalah sesuatu yang paling dekat yang kita tunggu-tunggu. Soalnya kematian tidak ada yang tahu. Soalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau mati itu sudah datang ajalnya, maka tidak bisa diajukan dan tidak bisa dimundurkan. Waktunya mati jam 7 pas mati. Walaupun dibawa ke rumah sakit, dokternya seluruh dunia kumpul jadi satu untuk mengobati kita. Tapi kalau ajal dari Allah sudah habis, tetap mati. Tetap mati, nggak bisa. Mati nggak bisa dibeli dengan uang, nggak bisa. Kalau Allah sudah mengatakan mati, ya mati. Walaupun uangnya banyak. Itu eling sampean. Sampai itu bintang film sing kena Olga. Olga itu miliaran duit miliar. Berobatnya Olga bukan hanya di Indonesia, ke Singapura, Singapura, mencari rumah sakit yang paling elit sedunia, mencari dokter yang paling hebat sedunia. Bang, kalau diliput di TV itu habis berobat di luar negeri itu habis 12 miliar entah berapa. 12 miliar dia awakmu lak goyang-guyu setiap hari, 12 miliar itu kono dawet banjir sumber taman. Itu kono dawet banjir tenan 12 miliar. Bayangkan. Tapi ketika Allah sudah mengambil nyawanya, tidak ada yang bisa menunda sedikit pun. Gak ada yang bisa menunda walaupun satu detik. Makanya apa? Makanya kita harus selalu memberitahu kepada diri kita bahwa kematian itu adalah sesuatu gaib yang paling dekat yang kita tunggu. Kita nggak tahu kapan mati itu akan datang. Paham ya? Mengenai saiki Masya Allah, zaman ini zaman corona. Hati-hati, harus waspada. Lah kalau kita sudah memberi peringatan kepada diri kita bahwasanya kematian itu adalah dekat. Kematian tidak ada yang tahu datangnya kapan. Kok masih kita malas menjalankan taat kepada Allah? Sukanya mau melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita memberi peringatan kepada diri kita dengan peringatan berikutnya. Apa? Wahai nafsu, ingat, bagi orang yang taat kepada Allah, mereka akan diberi pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, bagi orang yang menjalankan maksiat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan katakan kepada diri kita, wahai nafsu, setelah kematian tidak ada kecapean sama sekali. Artinya apa? Ketika kamu hidup, wahai diriku, ketika kamu masih hidup, wahai nafsuku, wahai jiwaku, maka amallah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini hanya sementara. Gunakan sebaik-baiknya. Paling lama berapa? Kalau orang sekarang baru 100 tahun itu sembomboan. Soalnya di dalam hadis Rasulullah SAW, umatnya Nabi Muhammad itu umurnya ya sekitar 63 tahun, kata Rasulullah SAW. Makanya banyak orang yang menjelaskan kalau lebih dari 63 itu bonus, mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Itu umur umat Nabi Muhammad. Jarang yang sampai 100 tahun. Maka kalau kita seandainya punya umur 80 tahun, seandainya kita diberi umur oleh Allah 8 tahun, maka kita gunakan umur ini untuk menjalankan taat kepada Allah dengan sabar. Paling cuma 80 tahun. Sekarang sudah berapa tahun? Kalau sekarang sudah 20 tahun, berarti tinggal 70 tahun lagi. Lah kalau umurnya sampai 40, lah kalau yang sudah 30 ya kayak 10 tahun lagi. Makanya harus apa? Harus digunakan sebaik-baiknya sabar.
Karena setelah kematian nanti, ketika kita sudah menjalankan taat kepada Allah, maka tinggal kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu, setelah kematian gak ada capek-capek lagi. Setelah dunia ini gak ada dunia lagi. Yang ada cuma surga dan neraka. Terserah awakmu mau milih yang mana. Mau milih yang mana? Kalau kamu milih taat kepada Allah, maka nanti balasannya adalah kenikmatan surga dan selalu berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kalau kita bisa taat kepada Allah di dunia ini, maka kita bisa melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang didamba-dambakan para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Melihat zat Allah. Masya Allah, luar biasa. Coba kita bayangkan, setiap hari kita menyembah kepada Allah, tapi kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah mereka yakin dan sepakat nanti di surga bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Syafi'i beliau pernah berkata, seandainya Muhammad bin Idris tidak yakin nanti di surga bisa melihat Allah, maka Muhammad bin Idris tidak akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Jadi Ahlussunnah wal Jamaah, salah satunya imam adalah Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, seandainya Muhammad bin Idris nanti nggak yakin di surga bisa melihat Allah, maka Muhammad bin Idris tidak akan menyembah kepada Allah. Nah, apa gunanya kita menyembah kepada Allah kalau nanti kita nanti di akhirat kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa itu Ahlussunnah wal Jamaah, mereka sepakat dan yakin orang-orang mukmin mereka akan melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Tidak bisa dikalahkan oleh nikmat-nikmat yang lain. Tahu ya? Soalnya apa? Melihat langsung yang punya surga. Kayak awakmu itu, awakmu pas mertamu ning gone cewek. Kamu pengen melihat OT ini apa melihat wonge? Mestinya pengen melihat yang punya. Lah OT ini digawe apa? Digawe apa? Yang penting kan melihat orang yang punya OT tersebut. Orang yang punya rumah. Kayak tadi ya. Sing ngene iki. Nanti kita di surga cuma demikian. Jadi nggak sempurna nikmat di surga rasanya kalau tidak melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kasih tahu kepada diri kita, kalau kamu milih melakukan maksiat, nanti akhirnya kamu akan dihinakan oleh Allah, akan direndahkan, mendapatkan amarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu akan ditahan oleh Allah di dalam tingkatan-tingkatan neraka yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dimasukkan ke dalam neraka. Kalau menjalankan maksiat kepada Allah, kita kasih tahu nafsu kita kasih tahu diri kita tentang pengingat-pengingat yang sudah diterangkan oleh Imam Alawi al-Haddad. Paham ya? Nah, ini adalah caranya untuk mengingatkan diri kita biar kita tidak malas menjalankan taat kepada Allah, biar kita tidak suka menjalankan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bahwasanya muraqabah, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan kedudukan yang sangat tinggi, merupakan derajat yang sangat tinggi. Jadi kita punya sifat muraqabah, yakni merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita itu telah mendapatkan kedudukan yang sangat mulia, telah mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika orang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia itu mempunyai makom ihsan yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan itu adalah kita menyembah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah.
Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka kita harus kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita punya makom muraqabah, yaitu selalu mempunyai perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti diri kita ini sudah mempunyai makom ihsan. Berarti makom yang paling tinggi. Soalnya ihsan itu makom yang paling tinggi. Ibadah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak melihat Allah, maka kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, ini adalah makom muraqabah. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna la yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna la yanfa'una rabbi faqihna wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna la yanfa'una rabbi faqihna wa qarabati lana fi dinina subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.